Perkenalkan, nama saya Diana Avita, NPM 1712026 dari kelas Perspektif Global 7H. Kali ini saya akan memberikan opini atau mereview materi sebelumnya. Yang pertama, itu ada Freemason. Nah, Freemason merupakan organisasi yang tertutup dan ketat dalam penerimaan anggota barunya. Organisasi ini bukan merupakan organisasi agama dan tidak berdasarkan pada teologi apapun. Tujuan utamanya itu membangun persaudaraan dan pengertian bersama akan kebebasan berpikir dengan standar moral yang tinggi. Freemason sendiri adalah simbolisasi dari pengertian pekerja keras yang mempunyai kebebasan berpikir. Kemudian Freemason didirikan di dunia sebelum tahun 1717. Keberadaan anggota Freemason di Nusantara bukan hanya seorang atau dua orang saja. Rekam sejarah membuktikan hal itu. Bahkan anggotanya bukan hanya orang asing. Di Nusantara, Freemason masuk pada abad ke-18 yang dibawa oleh orang Belanda. Salah satu tokohnya adalah Jacob Cornelis Matheus Radermaser yang disebut-sebut sebagai putra dari Grand Master. Freemason pertama Belanda itu Johan Cornelis Radermaser. Nah, sejak saat itu pertumbuhan organisasi Freemason bertumbuh di Nusantara meski tak bisa dibilang subur-subur amat. Mereka membangun puluhan loji mulai dari Pulau Sumatera hingga Pulau Papua. Kemudian Illuminati. Illuminati adalah nama yang diberikan kepada beberapa kelompok baik yang nyata maupun fiktif. Secara historis, nama ini merujuk pada Illuminati Bavaria, sebuah kelompok rahasia pada zaman pencerahan yang didirikan pada tanggal 1 Mei tahun 1776. Pendirinya bernama Adam Weishaupt, yakni seorang profesor hukum Jerman yang sangat meyakini cita-cita pencerahan yang mirip-mirip organisasi persaudaraan lainnya seperti Freemason itu. Ia lelah dengan batasan semua agama konvensional dan kepercayaan yang berkembang saat ini. Kemudian ia melihat Freemason yang sudah berdiri lebih dahulu sebagai inspirasi. Awalnya ia berpikir ingin bergabung dengan Freemason, tapi akhirnya ia mendirikan perkumpulan rahasianya sendiri yang lebih fokus pada hal bersifat ritual. Illuminati didirikan pada 1 Mei 1776, berkantor pusatnya itu di Ingolstadt, Jerman. Berhenti beroperasinya pada tahun 1785. Awalnya di tahun 1776, Illuminati adalah grup dari orang-orang yang berpikir bebas serta terbuka. Walaupun saat itu pikiran mereka dianggap radikal, pikiran mereka gak ada bedanya dengan pandangan liberal di era modern ini.
Nah, mereka itu dengan tegas melawan agama dan strukturnya yang terorganisir, kemudian lebih menekankannya segala sesuatunya berdasarkan moral. Pandangan radikal mereka termasuk pemakluman dalam bunuh diri dan dukungan untuk aborsi, tapi ini ditolak keras oleh pemerintah. Mereka memiliki cabang grup untuk wanita karena kelompok rahasia lainnya eksklusif untuk pria. Illuminati dengan tegas menentang monarki di Bavaria. Itulah kenapa mereka secara eksplisit ditutup paksa dan bubar. Kemudian ada Rothschild. Keluarga Rothschild dikenal dengan sebutan Wangsa Rothschild atau The Rothschild saja. Adalah sebuah dinasti bankir Yahudi Jerman di Eropa yang mendirikan berbagai bank dan institusi keuangan Eropa pada akhir abad ke-18. Anggota pertama keluarga yang diketahui memakai nama Rothschild adalah Isaac Elkanan Rothschild yang lahir pada tahun 1577. Nama ini berarti perisai merah atau Red Seal dalam bahasa Jerman lama. Keluarga Rothschild merupakan keluarga yang paling terkenal dari semua dinasti perbankan Eropa. Selama sekitar 200 tahun, keluarga ini telah memberikan pengaruh besar pada ekonomi bahkan sejarah politik Eropa. Dimulai dari perbankan Frankfurt, kemudian Mayor Rothschild, dan kelima putranya menjadi bankir internasional dan mendirikan cabang di berbagai negara. Tak hanya perbankan, bisnis keluarga Rothschild juga telah merambah ke sektor pertambangan, energi, kemudian real estate, dan masih banyak lagi. Kemudian ada oligarki. Oligarki adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan politiknya secara efektif dipegang oleh kelompok elit kecil dan masyarakat, baik dibedakan menurut kekayaan, keluarga, atau militer. Oligarki merupakan bentuk kekuatan ekonomi dan struktur kekuasaan politik yang secara efektif dipegang kelompok kecil atau segelintir orang dari masyarakat tadi. Mereka adalah orang-orang, keluarga, kelompok, politik, dan ekonomi yang saling berhubungan satu sama lain atas dasar kepentingan ekonomi politik. Tujuannya mengontrol dan menentukan kebijakan publik guna memperbesar pengaruh maupun keuntungan finansial mereka sendiri. Oligarki bercita-cita menyesuaikan dan mengamankan sumber daya yang dimiliki dan dibutuhkan, memaksimalkan keuntungan di semua bidang dan menguntungkan bagi mereka. Pada saat yang sama, mereka mau mengontrol masa kini dan masa depan masyarakat melalui kepemimpinan politik serta ekonomi dengan berbagai cara. Konstruksi paling mudah melihat oligarki di Indonesia adalah salah satunya dengan melihat konsentrasi kekayaan dan kuasa sumber daya modal yang pada segelintir orang tertentu. Juga kelompok elit politik yang menguasai pos dan sumber kekuasaan dalam kelembagaan politik formal negara termasuk partai politik yang berkuasa.
Konstruksi oligarki dapat dilihat dari teori itu, bahwa kapitalisme kroni atau kroni kapitalis menjadi kata kunci untuk menjelaskan hubungan antara orang-orang super kaya dengan kekuasaan. Mereka menjadi tajir atau makin tajir karena hangi-pangi dengan memegang kekuasaan politik. Para kapitalis kroni dapat menunggangi kekuasaan politik untuk memajukan kepentingan bisnis mereka melalui proses perizinan yang tidak terbuka. Kemudian saya akan membahas mengenai teori MMT atau Modern Monetary Theory. Kemudian printing money, ada SWF atau Sovereign Wealth Fund. Nah, Warren Mosler adalah pencetus MMT atau Modern Money Theory ini. Sosok lain di belakang MMT ini ada Stephanie Kelton. Ia adalah profesor kebijakan publik dan ekonomi di Stony Brook University AS. Ia sempat menjadi penasehat ekonomi untuk Bernie Sanders. Nah, gagasan utama dari MMT ini adalah bahwa pemerintah dengan sistem mata uang fiat dan harus mencetak sebanyak uang yang perlu mereka keluarkan karena mereka tidak dapat bangkrut kecuali keputusan politik untuk melakukannya diambil. Ini merupakan asumsi dasar dari teori moneter modern yang pada dasarnya teori ini menekankan kepada kekuatan dari sistem pembayaran untuk membangun perekonomian. Menurut MMT, satu-satunya batasan yang dimiliki pemerintah dalam hal pengeluaran adalah ketersediaan sumber daya nyata seperti pekerja, perlengkapan konstruksi, dan tanah. Ketika pengeluaran pemerintah terlalu besar terkait dengan sumber daya yang tersedia, inflasi dapat melonjak jika pembuat keputusan tidak cermat. Pajak menciptakan permintaan berkelanjutan untuk mata uang dan merupakan alat untuk mengambil uang dari ekonomi yang menjadi terlalu panas itu. Itu menurut teori MMT yang ada. Nah, dengan adanya sistem tersebut memungkinkan bagi suatu pemerintah untuk dapat mengontrol mata uang mereka sendiri. Gagasan ini yang menjadi dasar bagi suatu negara untuk dapat melakukan printing money. Ada beberapa negara yang dinilai sukses menjalankan sistem ini. Salah satunya yaitu Tiongkok. Tiongkok merupakan negara yang menerapkan kebijakan printing money berbasis proyek, yang mana uang yang dicetak oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk diedarkan secara langsung kepada masyarakat, melainkan digunakan untuk mendanai proyek-proyek manufaktur. Amerika Serikat dan Eropa mengalami defisit, sementara negara-negara Asia dan Timur Tengah mengalami surplus neraca. Ketidakseimbangan neraca tersebut merupakan akibat dari naiknya harga minyak dunia
untuk kasus negara-negara Timur Tengah gitu. Nah, untuk mengatur kelebihan dana tersebut tercipta Sovereign Wealth Fund atau SWF, yaitu dana negara dipisahkan dari neraca dan diatur secara independen untuk berinvestasi dalam pasar finansial. Nah, menurut IMF sendiri, dalam Global Financial Stability Report, SWF itu dana investasi spesial yang dibuat atau dimiliki oleh pemerintah untuk menguasai aset-aset asing demi tujuan jangka panjang. Secara umum, SWF didanai dari penghasilan ekspor dan atau cadangan devisa yang ditujukan untuk membeli dan memiliki aset-aset asing untuk tujuan jangka panjang seperti yang dikatakan tadi menurut IMF. Nah, dana investasi yang dikelola dalam SWF dapat berasal dari berbagai sumber. Sumber-sumber dana tersebut dari mana saja? Sumber-sumber dana tersebut dari surplus neraca pembayaran, surplus fiskal, kemudian ada cadangan devisa, operasi mata uang asing resmi, uang dari privatisasi, pembayaran transfer pemerintah dan pendapatan dari ekspor sumber daya alam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan atau perbuatan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat walafiat dan semoga dunia cepat pulih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.